Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Dalam pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak ditinggikan untuk selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada kami berterima kasih buat kebaikan yang terus kau nyatakan di sepanjang hari-hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun tubuh yang diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hidup yang kau beri bagi kami satu hari lagi. Untuk kami boleh menikmati penyertaan, pemeliharaanmu dan berkat-Mu lagi sepanjang hari. Dan pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Sebab itulah yang terindah dalam hidup kami, Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi katakan saat indah hadapan dengan saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Adalah pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuh diam dalam bayu
menikmati kasih anugerah Sabina Sabina berhadapan denganmu memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku Kau padaku dalam pelukanmu menikmati kasih dan indahnya kehadiratmu hadirat Tuhan ku rasakan kekudusanmu padaku hidupku ku rindu sayang yang dalam menikmati kasih hadiratmu Tuhan hadiratmu Tuhan ku rasakan kekudusanmu yang dalam baikmu menikmati kasih menikmati kasih menikmati kasih anugerahmu anugerahmu Tuhan semua karena anugerahmu kami boleh layak menghampiri tahta kasih karunia. Kami layak kau jadikan anak-anakmu. Kau layakkan kami memanggilmu ya Aba, ya Bapa. Kau layakkan kami berhadapan muka dengan muka dengan semua karena anugerahmu
Bukan karena hebat dan kuat kami, tapi semata-mata hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Siapa kami manusia sehingga Kau mengindahkan kami, dan Kau hampiri kami setiap pagi dengan kasih setia-Mu, dengan rahmat-Mu. Bahkan Kau kenyangkan kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji nama Yesus Tuhan. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, terima kasih, menikmati hadirat-Mu yang indah setiap saat dalam hidup kami. Mengalami kasih-Mu, sukacita-Mu berlimpah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus Tuhan. Nama yang berkuasa di bumi, di surga. Semua lutut bertelut menyembah, semua lidah mengaku Kau Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik Kau. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan, tiada yang sama seperti. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu.
Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Indah hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu. Ada damai sejahtera yang berlimpah bagi kami. Ada sukacita yang berlimpah bagi kami. Ada kekuatan yang Kau bahkan dalam hadirat bagi kami Tuhan. Sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan kami tetap dapat bersukacita sekalipun sekeliling kami bergelora. Kami tetap tenang sekalipun bumi bergoncang. Sebab ada Engkau yang melingkupi kami dengan kasih setia-Mu, menaungi kami dengan kebajikan-Mu, memagari kami dengan kuasa-Mu. Sungguh kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Sebab Engkau Allah gunung batuku, kekuatanku, perisaiku, kota bentengku, menara perlindungan, laut tanduk keselamatan. Kau Allah yang setia. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau yang menaungi kami, Engkau yang melingkupi kami. Engkau yang menopang kami sehingga kami tetap dapat berdiri teguh, tak goyah oleh terpaan badai sekalipun. Sebab Engkau yang menopang hidup kami.
Kau yang menjadi kota benteng perlindungan kami. Engkau perisai bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Engkaulah perisaanku saat pada hidup menerpaku. Janjimu di dalam dunia, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sungguh Engkaulah perisai bagi kami, Tuhan. Engkaulah perisaiku, ya. Saat pada hidup menentangku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak goyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kata-kata Engkaulah perisai kami. Engkaulah perisaiku, ya. Saat pada hidup menentangku, janjimu di dalamku, tenangkan jiwaku, di tengah badan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang, bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu sekali lagi berjamaah, bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan
Tergoyahkan karena Yesus selalu membuat hidupku. Karena Yesus selalu membuat hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sungguh hanya Engkau yang selalu menopang hidup kami. Engkau yang selalu menjaga langkah kami. Sehingga langkah kami tidak goyah oleh terpaan apapun juga. Karena Engkau yang melingkupi kami dengan kasih setiamu, Engkau menaungi, Engkau menjaga, Engkau melindungi. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu, Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Kami mau tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Menenangkan jiwa kami, menyegarkan jiwa kami. Sebab pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Heng. Ya, terima kasih Bapak Ibu buat pagi hari ini. Renungan kita yaitu di Mazmur 69. Saya akan mencoba mengungkapkan ungkapan hati pemazmur pada saat dalam kesesakan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam di dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu, aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru, kerongkonganku kering, mataku menyeri karena harapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan, lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Sampai di sini dulu ya. Di sini pemazmur mengungkapkan bagaimana dia pada saat kesesakan, pada saat dia mengalami masalah, sampai diungkapkan di dalam di firman Tuhan pagi hari ini bagaimana air yang sudah sampai ke leher dan juga bagaimana ada rawa yang dalam yang akan mengisap dan membawa dia ke bawah. Jadi ini suatu kesesakan yang sangat dalam, sangat membutuhkan waktu yang cepat untuk pertolongan daripada orang lain. Jadi juga di sini juga pemazmur atau setiap kita seringkali mempunyai masalah apapun yang kita alami dalam keseharian sampai tidak ada jalan keluar lagi. Mungkin kita sudah sering berharap kepada Tuhan sampai di sini pemazmur mengatakan sudah sampai lesu karena berseru-seru, kerongkonganku pun kering. Sampai begitu dia terus mengungkapkan kalau selalu datang kepada Tuhan, selalu berdoa, tapi matanya juga sampai terus menangis, membutuhkan pertolongan karena kesulitan yang dialami sudah mendesak. Tapi di ayat 6 dikatakan lagi, ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Di sini di ayat 6 pemazmur ini mengungkapkan kalau
Tuhan tuh mengetahui kebodohannya gitu loh. Kesalahan-kesalahannya tuh tersembunyi bagi Tuhan. Jadi ada sesuatu dosa atau sesuatu yang dilakukannya itu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Jadi hanya eh, hanya kitalah yang tahu apa kesalahan yang kita perbuat, apa yang kita lakukan sampai eh, kesalahan-kesalahan itu tak tersembunyi bagi Tuhan. Contoh kecil lah ya, kalau kita bilang sesuatu yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan tuh kemarahan dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini. Seringkali kita tuh menyimpan amarah, menyimpan dendam kepada seseorang. Itu membuat Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita. Yaitu di ayat ke-7 mengatakan lagi, janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang yang menantikan Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang yang mencari Engkau ya Allah Israel. Jadi dengan kesalahan yang kita perbuat, dengan dosa atau apapun yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi kita sudah menjadi orang percaya pada saat ini ya. Tapi kita masih melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Sehingga di ayat 7 tadi mengatakan, jangan mendapat malu karena aku. Jadi jangan orang lain mendapat malu karena apa yang kita lakukan. Kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tapi masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Eh, saya contohkan seperti lagi viral sekarang ya, ada satu eh, pendeta atau ahli hukum apa ya yang eh, punya punya pandangan yang baik di dalam dunia luar, tapi di dalam rumah tangganya dia melakukan hal-hal yang tidak baik kepada istrinya. Nah, jangan sampai kita tuh mempermalukan Tuhan gitu, nah, mempermalukan orang-orang yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan gara-gara apa yang kita lakukan. Yaitu di ayat 8. Sebab oleh karena engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Jadi jangan sampai apapun eh, yang mau kita perbuat, melakukan hal-hal baik, tapi ada beberapa dosa, ada beberapa kelakuan yang tidak dilihat orang luar, tapi Tuhan tahu. Jadi apapun yang kita lakukan, ini contohnya, aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagi kita. Dan seterusnya, aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang, dengan kecapi peminum-peminum menyanyikan tentang aku. Di sini terus aku bacakan lagi ya di ayat 14 ya. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Di sini pemazmur sudah mulai sadar ya, apa yang dilakukannya ada dosa-dosa, hal-hal yang terselubung yang tidak diketahui oleh orang-orang atau kasat mata dilihat orang, tapi Tuhan mengetahui apa yang dia lakukan, hal-hal apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya di ayat 14 mengatakan, tetapi aku berdoa kepada Tuhan. Ini mulai sadar dia datang kepada Tuhan, dan pada waktu engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarkan aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menela aku. Aku atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan,
sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Jadi di sini pemazmur sudah datang kepada Tuhan, berharap dan berdoa kepada Tuhan kalau masalah-masalahnya eh, bisa ada jalan keluarnya. Dan juga di sini juga pemazmur ini sudah berusaha ya, berusaha datang kepada Tuhan. Kayaknya percaya hanya Tuhanlah yang bisa menolong dia. Yaitu di ayat 20, engkau mengenal celaku, maluku dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanmu. Celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Menantikan penghiburan-penghiburan tetapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun pada waktu aku haus. Mereka memberi aku minum anggur asam. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat dan selamatkanlah mereka menjadi perangkap. Selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka, dan biarlah murkamu menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Sebab mereka mengejar orang yang terpukul. Mereka menambahkan kesakitan orang-orang yang kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Sampai sini dulu ya. Di sini pemazmur sudah datang kepada Tuhan, sudah berharap kepada Tuhan. Tapi di sini ada proses yang dia alami ya. Seperti saat dia haus, orang-orang memberikan dia racun. Yaitu sampai ada suatu saat di mana juga dia tuh berharap kalau Tuhan tuh menimpakan eh, eh, menimpakan amarahnya itu kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang menyakiti dia gitu loh, kepada musuh-musuh dia atau kepada orang yang dilihat dia yang merupakan sesuatu yang tidak senang di hatinya gitu. Nah, jadi di sini ada proses bagaimana Tuhan melihat kesungguhan hati seorang pemazmur ini benar-benar eh, mempunyai hati atau mempunyai tingkah laku yang benar di hadapan Tuhan. Itu di ayat 30. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Selamatkanlah daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Di sini di dalam proses, kadang-kadang kita dalam proses kita juga mengalami hal-hal yang paling susah, hal-hal yang paling menderita, hal-hal yang membuat kita tuh sampai menyadarkan kita gitu loh. Apa yang telah kita lakukan, apa yang kita perbuat, ini adalah akibat dari apa yang telah kita lakukan. Di sini pemazmur makanya mengatakan, tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, selamatkanlah daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Terus di ayat 31, di ayat 31 sampai ke ayat 37 ini, pemazmur baru menyadari dan juga dia menjadi seseorang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Aku bacakan ya. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang rendah hati dan bersuka cita,
Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang yang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewariskannya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Di sini pemazmur mengungkapkan ya, bagaimana bagaimana dia sudah sadar, dia harus melakukan merendahkan hatinya gitu. Nah, di sini juga ada diungkapkan, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Jadi kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita hidup penuh kasih, kita rendah hati, kita datang bersyukur dengan apa yang telah kita dapatkan, maka Tuhan tuh akan menolong kita. Tuhan tuh akan memberikan hal-hal yang terbaik. Tuhan tuh akan memberikan jalan keluar kepada kita. Jadi apapun permasalahan dalam hidup kita, kesesakan apapun yang kita alami, kita tuh harus mengoreksi diri kita dulu. Apakah ada salah yang kita perbuat? Apakah ada yang sesuatu yang telah kita lakukan yang tidak berkenan kepada Allah? Dan juga di dalam proses Tuhan berikan kepada kita, Tuhan mau kita sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan tuh memberikan jalan keluar kepada kita. Saya ada kesaksian sedikit. Kesaksian saya mungkin sepele ya. Anak saya tuh hari Senin kakinya sakit dan di pegelangannya sehingga tidak bisa jalan. Akhirnya dia tidak sekolah hari Senin. Oke, tapi diurut terus. Siang dia agak baik. Selasa pagi dia sakit lagi pegelangannya. Akhirnya tidak bisa jalan dan juga tidak bisa sekolah lagi. Terus eh, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, kalau gini terus kan dia tidak bisa sekolah kan. Tapi pagi hari ini saya melihat dia sudah bangun, pagi dia sudah bisa jalan ke kamar mandi, sudah bisa mandi. Saya tuh sangat bersuka cita gitu. Jadi apapun permasalahan kita, apapun pergumulan kita, kalau kita berharap sama Tuhan tuh, kita tuh akan melihat karya Tuhan. Tapi ada waktunya Tuhan gitu nah. Ada waktunya Tuhan, pada saat waktunya sampai, kita tuh akan bersuka cita. Kita juga akan mempermuliakan Tuhan. Oh ya, Tuhan tuh baik. Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Nah, maka daripada itu, dengan hal sepele apapun juga, dengan apapun juga kesakitan kita terus datang percaya kepada Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Tapi itu mempunyai waktu dan proses bagaimana hati kita tetap percaya, hati kita tetap menunggu jawaban Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan jawaban kepada kita. Dan juga itu nama Tuhan akan dipermuliakan. Oke, itu saja dari saya Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Hengki. Jadi sekali lagi, semoga dan saya berharap sepanjang 3 bulan kita membaca kitab Mazmur, benar-benar gaya hidup Daud itu lengket dalam hati kita, sehingga itu menjadi sebuah gaya hidup kita. Ketika dalam tekanan, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang berat, maka hal pertama yang kita lakukan, kita datang kepada Tuhan. Kita bisa mencurahkan isi hati kita bisa menceritakan permasalahan kita, tetapi selalu diakhiri dengan sebuah keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita baca sepanjang pasal ini, di awal tadi Hengki sudah gambarkan. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah pernah mengalami situasi rasanya air sudah di leher, bukan cuma di leher, sampai kadang udah di ujung hidung. Bahkan Daud tadi katakan udah tenggelam dan hanyut.
Saya nggak tahu kondisi Bapak Ibu apakah pernah mengalami situasi seperti itu. Tapi satu hal yang selalu Daud lakukan, bahkan dalam kondisi seperti itu pun, dia membuat sebuah keputusan untuk datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan tadi, dia menyanyi-nyanyi, dia memuji-muji Tuhan. Dia tetap bersyukur dan bersuka cita karena dia tahu itu lebih baik dari persembahan berupa lembu, sapi. Nah, jadi mari Bapak Ibu bangun gaya hidupmu seperti Daud. Jangan seperti kebanyakan orang yang saya temukan. Di depan mereka ngomong, iya sih Tuhan hebat sih Pak. Iya sih Pak, tahulah Pak, aku Tuhan tuh dahsyat Pak. Tahulah aku Pak, Tuhan tuh baginya nggak ada yang mustahil. Tapi ini aduh Pak, buanglah pola lama seperti itu. Tapi bangunlah pola baru dalam hidup kita. Sesesak apapun, seberat apapun tekanan dalam hidupmu, datang pada Tuhan, sampaikan permasalahanmu, tetapi selalu akhiri kepada kasih setiamu Tuhan, aku terus berharap. Kepadamu aku berdoa dan aku percaya. Karena keselamatan daripadamu itulah yang akan menolong aku. Karena hanya itulah yang akan membuat kita ini tidak akan pernah goyah menghadapi situasi apapun. Sehingga tidak seperti orang pada umumnya. Baru masalah dikit rasanya bumi sudah runtuh. Masalah dikit rasanya sudah aduh ampun. Kalau bahasa anak gaul sekarang cemen. Tapi saya berdoa, saya berharap semakin hari roh kita semakin kuat. Sehingga jiwa kita tetap tenang dalam situasi apapun. Sehingga tubuh kita juga sehat. Jadi mari Bapak Ibu bangun terus hidupmu setiap hari di dalam roh, di dalam firman. Karena itulah akan membuat kita tetap kuat dan bertahan sampai akhir. Seperti kalau kita Wahyu katakan, kedua sayap burung nazar. Bicara tentang apa itu? Firman dan Roh Kudus. Jadi nasihatnya adalah jangan pernah abaikan firman, jangan pernah diamkan Roh Kudus yang selalu ada menyertai kita. Karena hanya kedua hal itulah yang akan membuat kita kuat dan bisa bertahan sampai akhir. Kedua sayap burung nasar yang Tuhan sudah berikan. Bahkan di akhir zaman, di ujung nanti, firman dan Roh Kudus inilah yang akan membuat kita luput dari mata si ular. Kita kuat dan kita didapati setia sampai akhir. Jadi mari setiap hari praktek 4M, bangun hidupmu di dalam Roh Kudus, yaitu terus terhubung, bersekutu dengan Tuhan. Ada apa-apa, tarik nafas, panggil nama Tuhan. Ada apa-apa, cerita sama Tuhan. Dan terus tinggal dalam komunitas yang benar. Karena kalau tidak, kita ini sedang hidup di dunia yang jahat, dunia yang memang firman Tuhan sudah katakan akan semakin banyak kesukaran dalam seluruh aspek hidup. Tapi firman yang sama juga menjamin orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu yang akan ada dalam perlindungan Tuhan. Oke, terima kasih Pak Hengki. Itu saja yang saya tambahkan. Jadi mari Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi. Kedua sayap burung nasar, itu jangan sampai patah dalam hidupmu. Hidup 4M, hidup dalam pimpinan tuntunan urapan Roh Kudus. Itu yang akan membuat engkau bertahan dalam keadaan apapun. Bukan cuma dalam keadaan sulit dan susah Bapak Ibu. Bahkan ketika keadaanmu sedang baik-baik dalam kelimpahan, firman dan Roh Kudus yang akan menyelamatkan engkau dari kebinasaan. Karena banyak juga orang yang ketika dalam kelimpahan materi justru binasa karena dosa. Jadi mari terus bertahan, setia sampai akhir dengan kekuatan sayap burung nasar. Itu firman dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan.
Kami sudah menyelesaikan kolam dio kami, Tuhan. Biarlah kolam dio ini membuat kami semakin hari semakin teguh dalam iman, Tuhan, dalam firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar menjadi rema dalam hidup kami, menguatkan dan meneguhkan iman kami, Tuhan. Jika kami berjalan bersama-Mu, Tuhan, apapun keadaan kami, Tuhan, mau sukacita, mau kelimpahan, maupun kesakitan, Tuhan, kami belajar bersyukur, mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami, ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk Pak Hengki, biar Engkau tambahkan Pak Hengki hikmat, akal budi, kuasa, penyertaan-Mu, Tuhan, kewibawaan ilahi dalam melayani-Mu, ataupun dalam keluarga maupun usaha, Tuhan. Berkati kesehatan Pak Hengki, istri, anak-anaknya ya Bapak. Berkati terus doa-doa, mimpi-mimpi, kerinduan dari Pak Hengki ya Bapak. Pakai dia terus Tuhan sebagai pemimpin kami ya Bapak di ibadah satu dan juga di pria ya Bapak. Biarlah ia terus menjadi kesaksian bahwa Tuhan hidup atas hidupnya. Makasih ya Bapak, kami berdoa dan bersyukur juga Tuhan atas kelulusan Ibu Merianti ya Bapak. Biarlah Engkau juga pakai Ibu Merianti di kedokterannya ya Bapak, di bidangnya ya Bapak, pakai terus Ibu Merianti ya Bapak, menjadi kemuliaan-Mu ya Bapak. Biarlah berpanjang kesehatan, penyertaan Tuhan, menyertai terus Ibu Merianti, Pak Siregar, anak cucu menantunya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ya Bapak. Biarlah Indonesia ini semakin hari, semakin bersatu, semakin makmur, semakin adil, dan semakin terjadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Bapak. Terima kasih berkati para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, dan aparatur negara, TNI, Polri ya Bapak. Berkati biarlah roh takut akan Tuhan menyertai para pemimpin kami. Dan biarlah kesejahteraan di mana kami tinggal menjadi kesejahteraan kami juga ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur buat pagi hari ini, buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan juga setiap kami sepakat dan sehati berdoa buat kojohan ya Tuhan. Di mana urat sarafnya yang ada terjepit ya Bapak. Biarlah kami berdoa, kuasa kesembuhan-Mu tercurah. Biarlah urat saraf itu boleh merenggang dan sehat di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Biarlah setiap otot-otot, setiap kaki, pinggang yang sakit Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, buat kojohan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga terus memberkati setiap keluarga kami, setiap hidup kami, setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan berkati senantiasa ya Bapa. Terima kasih. Sebentar lagi kami juga akan melakukan aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah sukacitamu, damai sejahteramu, Roh Kudusmu yang ada selalu tinggal di dalam kami, terus menghibur kami, memberikan kami keyakinan dan kepercayaan hanya kepada Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Yung di mana Yung? Di Jakarta, Pak. Jam berapa sampai?